saja sudah ada yang namanya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan berarti kalian harus memimpin teman-temannya, enggak. Tapi kepemimpinan dalam hal kecil bisa dilihat dengan bagaimana kalian mengendalikan diri sendiri. Contoh tadi yang ibu tanya, siapa yang mau jadi ketua OSIS? Tadi kan ada tuh yang angkat tangan. Nah, tandanya dia sudah mengenali dirinya sendiri, tahu kemauannya apa. Itu juga salah satu dari kepemimpinan. Oh ya, ada sebuah video untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Sebentar ya, ini suaranya mana ini? Kakak-kakaknya itu ada Pak Asep kah? Pak Guru? Mau konekin suara di mana ya Pak? Ini panggil siapa? Panggil siapa? Ya, kita simak bareng-bareng. Leader atau pemimpin versus boss. Apa ya bedanya? Oh, kalau bos bisa bersantai-santai, ongkang-ongkang kaki. Tapi kalau leader, dia akan bekerja keras sendiri. Nah, kalau bos, dia akan mempergunakan orang lain untuk bisa meraih tujuan. Sedangkan kalau leader akan bekerja sama menolong orang lain supaya meraih tujuan bersama-sama. Kalau bos, dia bisa menindas orang lain yang lebih kecil. Kalau pemimpin, dia akan bergandengan tangan bersama-sama. Kalau bos, dia hanya bisa berkoar-koar saja. Tapi kalau seorang leader harus kreatif, bisa melihat segala sesuatu dari segala sisi. Kalau bos, oh dia bisa santai-santai, orang lain aja yang kerja. Tapi kalau leader, dia akan selalu berada di depan untuk memimpin teman-temannya bersama-sama. Oke, balik lagi ke PowerPoint-nya. Studies show that if you tap a core from Di PPT-nya di bawah. Yang slideshow boleh. Nah, ya. Selanjutnya, next. Nah, jadi tadi dari situ udah kelihatan ya bahwa kalian di sini harus bisa sendiri dalam melakukan apapun, tapi yang namanya OSIS dan organisasi harus dilakukan semuanya secara bersama-sama atau teamwork, kerjasama. Nah, gunanya seorang pemimpin di sana adalah kalau temennya ada yang lagi gak semangat atau misalkan gini deh, ada kegiatan OSIS, terus aduh males banget deh, capek jadi OSIS. Nah, kalau kalian punya jiwa kepemimpinan, ngelihat temannya ada yang seperti itu, bukan malah ikut-ikutan males, tapi yang ada, ya jangan gitulah, kita kan udah ikutan OSIS, seru loh OSIS, kita bisa pimpin teman-teman kita bisa ngadain acara. Nah,
Itulah kepemimpinan yang harus diwujudkan. Sebelumnya gue mau tanya, di sini siapa yang jadi ketua kelas? Wih, banyak. Oke, sudah menjadi ketua kelas paling tidak sudah tahu bagaimana caranya memimpin teman-teman di kelas, ya kan? Nah, sekarang ketika jadi OSIS yang harus dipimpin adalah teman-teman kalian yang lain. Ya, gitu ya. Nah, ada etika seorang pemimpin atau karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pertama, kreatif, inovatif, komunikatif. Kemudian, peka terhadap suatu permasalahan, tenang dalam bersikap dan mengambil keputusan. 3, jujur, disiplin, bertanggung jawab. 4, rendah hati, dapat dipercaya. Nih, kadang kan kakak-kakak OSIS itu suka ini nih, kalau lagi ada acara jaga pintu pagar ya kan, jaga pintu pagar, karena di sini banyak yang suka aneh-aneh, suka toto lompat pagar lah, lompat tembok lah, pokoknya aneh-aneh lah kelakuan di sini lah. Nah, otomatis disitulah peran OSIS, dia harus punya rasa dapat dipercaya. Bapak ibu gurunya cuma sekian, ya nggak? Muridnya ada 1000-an, gak mungkin bapak ibu gurunya bisa ngurus semua kan? Nah, dibantu sama kalian ini nih, para OSIS. Nah, gimana caranya bisa ngendaliin teman-teman kalian? Kalian harus bisa berani. Terus, suka ada juga razia apa sih? Sepatu ya, sepatu paling sering tuh. Sepatunya nggak sesuai dengan ketentuan. Nah, kan kadang suka ngelakuin pemeriksaan. Nanti tinggal kesiswaan Bu Siti yang memberikan sanksi, gitu kan? Nah, udah kayak gitu jangan malah anggota OSIS yang sepatunya nggak sesuai sama aturan, gitu ya. Nah, terus masalah terutama perempuan itu penyakitnya adalah kerudung. Ya, mungkin sih kerudungnya kerudung seragam semua nih, boleh lihat-lihat nih. Tapi kadang ada yang nggak pakai kerudung sekolah, kali ibu tanya, kenapa? Dicuci bu? Ya nggak? Pasti ada alasannya kayak gitu. Nah, itu juga seringkali menjadi pemeriksaan sekolah kan? Nah, oke, kita dengerin Bapak nih. Yuk, kita berdiri bersama-sama. Gue mau tonton biar ada tugas. Ini nggak usah, gue mau biar ada tugas. Nama ini kan nama terus atasnya tanda tangan. Iya bawahnya. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Udah selesai. Ini berarti duduknya udah berkelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok aja? 9-nya? Ya Allah, kasihan bener. Gak apa-apa ya, bukan berarti terbelakang terus jadi kelompok yang paling belakang, enggak. Tenang, semua kelompok punya ini hak yang sama di sini ya. Oke, ini adalah sifat-sifat yang paling gak harus kalian miliki. Jadi abis ini ngaca nih, lihat sama diri sendiri.
aduh gue udah semuanya belum ya. Kalau misalkan belum, mulai dari sekarang harus bisa memperbaiki diri. Jangan sampai kalian negur teman kalian yang salah, terus tahu kalian juga melakukan hal yang sama. Malu kan? Malu. Jadi yang jadi OSIS harus menjadi contoh yang baik. Harus jadi contoh yang baik. Paling tidak semua peraturan sekolah kalian tepati, tidak kalian langgar, itu sudah mantap. Sudah macos. Kalau misalkan kalian melakukan pelanggaran, berarti keterimanya kalian di OSIS itu perlu dipertanyakan. Ya. Selain itu, menjadi OSIS itu paling tidak kita harus mempunyai nilai yang bagus. Kenapa Bu? Apa hubungannya sih Bu? Itu tadi yang Ibu bilang. Karena ketika menjadi OSIS, kalian itu sudah menjadi orang-orang yang terpilih. Kemarin kan banyak ya, ada wawancara dulu, ya kan? Kalian daftar, teman-teman kalian ada kan yang gak keterima? Nah, disitulah berarti kalian adalah orang yang terpilih. Berarti kalian memang layak dong jadi OSIS. Nah, ketika kalian sudah layak, sudah masuk di OSIS, buktikanlah bahwa kalian bisa. Ya, lanjut. Ya, boleh kita setel video lagi? Digedein lagi? Ya, malah resona tuh muncul. Maklumnya bukan premium gitu. What makes a leader a good leader? Apa sih yang membuat pemimpin jadi pemimpin yang baik? Pertama, harus punya rasa ingin tahu. Harus bisa mengambil resiko. Kalau dia gagal, cari lagi cara yang lain untuk bisa mencapai tujuan. Jadi gagal bukan berarti kalian gak bisa, tapi gagal berarti waktunya belum tepat. Kemudian kalian harus bisa percaya sama orang lain. Yang namanya pemimpin gak bisa kerja sendirian, tapi harus kerja bareng-bareng. Lalu harus bisa kreatif dalam menciptakan sesuatu. Kreatif. Harus bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kemudian berdiskusi. Lalu terciptalah sebuah inovasi yang baru. Itu Apple akhirnya dibikin tuh. Ya, coba Ibu minta dong, ada yang bisa nyimpulin video tadi? Krik 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 krik. Ya ampun. Ayo, siapa yang bisa nyimpulin video tadi? Oke, boleh. Yuk, maju ke depan di hadapan teman-temannya. Kenalin namanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Putri Kusmayanto dari kelas 8F dan juga saya dari kelompok 4. Saya akan menyebutkan video yang tadi ditayangkan. Video itu tuh tentang arti dari kepemimpinan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ajeng, pemimpin itu harus menggandeng setiap anggotanya. Jadi kita nggak boleh kerja sendiri. Jadi di dalam video itu tadi pemimpin itu merangkul setiap anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang akan diremukkan nantinya. Iya, oke. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep Anissa. Ada yang mau ngikutin Anissa? Kasih pendapat lain tentang video tadi? Ya, lo ngeliatin ibu semua. Ini siapa yang mau ngomong? Udah, ya ampun. Oke, lanjut Kak Kesha. Nah, di dalam sekolah, karakter-karakter baik seorang pemimpin itu juga dilakukan melalui program sekolah. Yang kelas 7, kelas 8 kan kita sekarang ada proyek ya, proyek P5. Nah, itu adalah salah satunya untuk melaksanakan jebret 5 nilai ini. Religius, mencerminkan
berimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Lalu mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan. Terakhir, gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama. Nah, kelima ini ada di dalam program OSIS, ya enggak? Nah, kalian juga akan menjadi orang yang melaksanakan 5 nilai ini. Otomatis kalian harus paham nih 5 nilai ini dan harus melaksanakannya. Mulai dari religius dulu, jangan sampai religius ini malah kalian yang cowok-cowok nanti malah yang ikutan lompat-lompat pagar gitu kan. Nah, itu berarti salah. Nah, tapi kalian harus paling tidak mencontohkan bahwa oh, paling nggak di agama saya sendiri saya menjalankan deh ibadah saya dengan baik. Cukup gitu ya. Lanjut. Yuk simak video berikut pemimpin dikala menghadapi suatu permasalahan. Setelah videonya disetel, ibu mau seperti tadi ya, ada yang berani seperti Anissa menyampaikan pendapatnya. Yang ya, ini lagi nih ada Uni. Sobi 10 gram festival. Itu dah. Oke, gimana? Yuk, nah itu tadi minion tuh ngapain tuh? Oke, boleh, yuk. Nah, satu lagi tak, Kesha. Ini dulu, minion nih, ada minion ngapain tuh? Assalamualaikum. Wah, ini tidak malah upin-upin ya. Oke, oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azelia Rubaina Rabani dari kelas 8E serta dari kelompok 3. Nah, kesimpulan dari video yang tadi ditayangkan adalah tadi videonya itu kan mau nyalain ganti lampunya kan. Tapi si minion yang pertama ini gak nyampe buat ganti lampu. Terus dia minta tolong buat teman-temannya untuk membantu dia. Jadi kesimpulannya itu kita harus saling membantu sesama tanpa memandang dia gitu, kayak saling membantu gitu. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Terima kasih Aisyah. Ada lagi? Ya, boleh. Gini dong, kan ibu jadi seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahaya Hidayah. Saya dari kelompok 4, saya dari kelas 8E. Maksud dari video tersebut adalah video tersebut mengajarkan kita cara kerjasama yang baik. Video tersebut mengajarkan kita untuk mengajak teman-teman untuk saling bekerja sama yang baik sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, dalam kerjasama butuh musyawarah dan kerjasama yang baik. Dan OSIS diciptakan berlandaskan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat Ayu. Ini kayaknya mentang-mentang buat jadi guru PPKN jadi Pancasila nih ya. Tapi itu bagus. Aisyah tadi sama Ayu sama-sama melengkapi. Tadi si Minion mau ganti lampu. Gak bisa tuh kan dia sendirian. Dia manggillah pasukannya. Tapi ternyata kalau dalam timnya gak bekerja sama dengan baik, akhirnya apa tadi yang terjatuh? Jatuh, pecah. Nah tadi yang sendirian tadi bukannya bantuin, dia malah ngetawain kan?
pecah lampunya, ya kan? Akhirnya nggak jadi pasang lampu, siapa tadi yang dipasang? Minionnya. Tapi itu kreatif kan? Kreatif. Disitulah yang namanya pemimpin. Video satunya Kak Keshin. Ada siapa tuh? Hai, aku mau temenan dong. Ih, siapa sih dia? Ih, dia beda dari kita. Udah cuekin. Kan aku mau temenan. Udah kita jauhin. Nyinyir, biasa netizen.